Oke, jadi di sini saya akan ngebahas untuk games yang udah pernah saya kasih ke kalian. Mungkin soalnya di sini tidak sama persis, tapi 90% lah mirip dengan yang sudah pernah saya berikan ke kalian. Oke, kita mulai aja. Sebelumnya untuk IP server 10.213.9.132. Oh, kayaknya udah ganti. Saya reboot dulu. Terminalnya segini kelihatan nggak? Segini kelihatan? Warnanya jelek nggak? Ya mau gimana lagi ya? Samain aja. Ini soalnya warnanya nggak bisa saya balikin ke default lagi, jadi cuma bisa warna custom. Oke, masih belum nyala, udah. IP servernya 172.20.10.3. Untuk portnya aduh nggak kelihatan. Portnya 6.000. Ini analis 172.20.10.3, portnya 6.000. CyberOps. Oke. Untuk soal yang pertama, buatlah sebuah file di directory home dengan format /home/analis/nama tim atau nama kalian sendiri. Nah, di sini yang diminta itu adalah membuat file, jadi bukan directory ya. Mungkin kalian ada yang bikinnya itu directory. Nah, di sini yang diminta itu adalah file. Kemudian format nama filenya itu adalah seperti ini, nama _ tim. Ya kalau nggak ada timnya ya nama tok. Ini ketika kalian punya nama itu 2 kata gitu ya dipisah dengan underscore. Tanpa ada embel-embel extensionnya. Nggak ada .txt, nggak ada .docx ataupun yang lainnya. Apakah bisa bikin file seperti itu? Bisa. Kalau di Linux itu dia bikin file yang nggak ada extensionnya bisa. Tapi dia akan dianggap sebagai sebuah file teks. Oke, tadi diminta untuk bikin file di /home/analis. Kemudian untuk bikin file, kalian bisa pakai nano, ataupun bisa pakai touch. Ada yang pakai perintah ini pas kemarin? Ada ya? Oke. Untuk bikin file bisa pakai perintah touch. Tadi /home analis, kemudian namanya ya. Nama misal saya isi Daniel Masruro ini, kayak gini. Nah, dengan perintah seperti ini sudah bisa membuat sebuah file. Ataupun kalau kalian mau pakai nano, ya bisa juga nano /home analis Daniel _Masruro ini. Kayak gini pun nanti akan ngebuka sebuah text editor. Nah, kalau kalian simpan udah jadi text file. Jadi sama saja. Ada 2 cara bisa kalian pakai untuk menyelesaikan soal di nomor 1. Oke, untuk soal nomor 2, sistem operasi apakah yang digunakan di server ini? Sebutkan secara lengkap dengan versinya dan tuliskan pada file yang dibuat tadi.
Untuk mengetahui sistem operasi dari sebuah server atau apapun sistem operasinya ya, khususnya untuk Linux, itu kalian bisa pakai perintah lsb_release spasi -a. Dengan perintah ini kalian sudah bisa mengetahui sistem operasi apa yang dipakai di Linux-nya, variannya atau distribusinya. Ada yang pakai perintah ini? Ya, berarti udah ada yang tahu lah paling enggak. Atau kalau informasinya mau diperkecil, lebih sedikit informasi yang diberikan, misal mau tahu description-nya aja, atau udah mau ngedapetin informasi OS-nya aja, tanpa perlu tahu release atau code name-nya, bisa pakai lsb release spasi -d. Kalau mau tahu rilisnya aja, kalau nggak salah -r. Oh iya, gitu. Kalau -a ini dia akan menampilkan semua informasinya. Kalau kalian kasih -d, nanti akan deskripsinya ini aja. Kalau -r, rilisnya aja. Gitu. Nah, ini yang di-copy, kemudian dimasukkan ke file home analysis Daniel Masrur ini tadi. Oke, taruh, simpen, dah, kelar. Nomor 2 sudah selesai. Ada pertanyaan? Nggak ada, masih mudah ya. Kemudian yang ketiga, terdapat sebuah file tersembunyi yang saya buat di direktori /home/analysis. Tulislah isinya ke dalam file /home/analysis/nama_tim. Nah, ini kalau nggak salah dulu sudah saya kasih clue. Kalau filenya itu ada identitas nama saya. Jadi di dalam file itu ada bukan di dalam filenya. Nama filenya ada identitas nama saya. Sekarang kita lihat. ls/home/analysis. Nah, ini kan terlalu banyak nih hasilnya. Kita kalau mau nyari satu-satu kan ya capek. Kita bisa menerapkan salah satu fungsi yang namanya piping. Tadi perintahnya ls/home/analysis, kita bisa pakai piping untuk menggabungkan dengan perintah grep. Piping itu yang tanda ini. Ini tanda yang ada di atasnya tombol enter kalau kalian pakai laptop Windows ya. Dengan piping ini kita bisa menggabungkan perintah satu. Di sini ada ls, kita gabungin sama grep. Jadi nanti dua perintah dieksekusi barengan gitu. Terus yang dicari adalah nama saya. Nah, ternyata yang ada itu cuma Daniel Masrur ini tadi. Nah, kenapa kok gitu? Karena yang diminta di sini adalah file tersembunyi. Sedangkan yang ditampilkan di sini hanyalah file-file yang tidak tersembunyi. Apa istilahnya? Unhide. Yang diminta itu adalah hidden file, yang ditampilkan di sini adalah unhide file. Nah, kalau mau nampilin file yang hidden, itu kita bisa menambahkan option -a. -a itu akan menampilkan semua file di dalam sebuah direktori. Nah, ada file yang tersembunyi dengan nama some text file by Daniel. Tinggal kita lihat isinya apa tuh. Isinya adalah Phoenix -29. Ada yang ketemu jawaban ini? Ada, alhamdulillah. Nah, terus sekarang dimasukkan lagi tuh ke sini. Oke. Kalau sudah, kita beranjak ke soal berikutnya. Web server apa yang digunakan pada server ini? Tulislah jawabannya di home, analis, nama tim tadi. Nah, untuk mengetahui web server, saya ingin tanya ke kalian dulu.
Gimana cara kalian mendapatkan informasi untuk web server ini? Ada yang nemu nggak? Masuk ke web servernya di mana tuh? Nah, terus? Kalau jawabannya apa? Ngings. Ya, benar. Oke, akan saya bocorkan rahasianya menemukan jawaban dari soal tersebut. Jadi untuk melihat web server apa yang dipakai dalam sebuah server, kita bisa manfaatkan yang pertama itu IP servernya. IP server tadi kan 172.20.10.3. Kita coba buka aja tuh di browser. 172.20.10.3. Nah, udah ketemu namanya apa? Ngings atau Nginx. Tapi kalau kita kayak gini aja, nanti untuk menjawab soal berikutnya kita belum ketemu tuh. Ini kan cuma nama web servernya, sedangkan soal berikutnya itu adalah untuk mencari versinya. Nah, untuk mengetahui versinya juga, cara berikutnya adalah kita bisa manfaatkan perintah telnet. Telnet ke IP servernya. 172.20.10.3. Nah, karena web server, maka menggunakan port 80. Karena port default-nya untuk HTTP itu adalah 80. Nah, telnet 172.20.10.3 dengan port 80. Kalau telnet ada bagian yang kayak gini, ini diminta untuk masukin karakter random. Misal 1234, kemudian di enter. Nah, setelah dibalas, itu tadi prosesnya itu kayak kita melakukan request, kemudian si servernya memberikan reply. Nah, request-nya adalah 1234, reply-nya adalah ini. Ini adalah reply dari servernya. Gitu. Nah, di sini kita bisa ngebaca tuh web server apa yang dipakai sama si servernya. Dan jawabannya adalah si Nginx, ya seperti tadi yang udah kita buka pakai IP di browser, serta di sini ada informasi dari IP address-nya. Kok IP address sih? Versinya, sorry. Ya, kita udah menemukan jawaban sekaligus 2. Copy, masukin lagi ke sini. Atau kalau kalian udah nemuin nama web servernya nih, pakai cara yang pertama tadi. Ini kan udah ketemu nama web servernya, cuma belum tahu versinya. Nah, kalau mau tahu versinya, kalian bisa menggunakan perintah Nginx -min v. Nah, berhubung di sini Nginx command not found, ini terjadi karena saya masih sebagai user analyst. Kalau mau menjalankan Nginx -min v, harus sebagai super user. Oleh karena itu, untuk menjalankan ini, saya perlu login dulu ke super usernya. Ya kalau saya tahu akun super usernya, kalau nggak tahu, ya susah juga. Tapi berhubung karena saya tahu, saya bisa tuh masuk ke super user. Sekarang saya eksekusi lagi Nginx -min v. Nah, udah ketemu nih. Nginx versionnya 1.18.0. Tapi ini harus butuh super user. Kalau nggak mau pakai super user, ya caranya yang pakai telnet ini tadi. Gitu ya. Oke, saya keluarin dulu. Kita sudah menjawab setengahnya. Ya. Soal nomor 1 sampai nomor 5. Dari sini kira-kira kalian benar berapa tuh?
Benar semua. Ya bagus kalau gitu. Soalnya biasanya di nomor 1 pun udah salah. Kalau kita coba lihat ya, di nama-nama file ini, nah contoh nih, contoh yang kurang tepat. Ada extension-nya, berarti tidak sesuai dengan yang diminta pada soal. Nah, kayak gini juga. Ya, tapi kebanyakan dari kalian udah bener. Adiba, Weblog, Avandi, Alta, bla bla bla. Kebanyakan udah bener. Tapi masih ada yang masih belum tepat. Gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Pada tanggal dan jam berapa web server diinstal? Tulislah jawaban lengkapnya di home analis nama tim. Ada yang ketemu nggak? Ini jawabannya apa? Ada yang ketemu? Ada. Masih ingat nggak? Sistem CTL status, terus nama web servernya. Ya, itu adalah status untuk web servernya jalan sekarang. Jadi bukan kapan dia itu diinstal. Nah, kalau nyari tahu kapan web server itu diinstal, kita harus melihat ke file log-nya. Nah, file log itu berada pada, saya pakai perintah cat aja. Var log. Nah, file log itu berada di /var/log. Nah, terus lognya yang dipakai yang mana? Karena ada banyak banget nih lognya. Untuk instalasi dia nanti akan mengarahnya itu ke log yang apt ini. Di dalam apt atau di dalam dpkg.log. Jadi ada dua ini yang bisa kita baca lognya untuk instalasi sebuah paket. Kita coba lihat lognya dari dpkg dulu. Nah, berhubung tadi udah saya sampaikan penggunaan piping, di sini langsung saja ya. Langsung grab Nginx. Karena web servernya adalah Nginx. Jadi kata yang mau kita cari adalah Nginx. Loh, ternyata nggak ada. Lognya di sini udah nggak ada. Kita coba ke file log satunya. Kita lihat ke history. Ternyata nggak ada juga. Nah, terus kalau kayak gini gimana? Kita harus ngebaca satu-satu. Oke, jadi di sini saya udah bisa nemuin, cuma tidak spesifik. Jadi saya menggunakan file dpkg.log.1 tadi. Saya buka pakai nano. Kemudian saya cari kata yang mengandung unsur Nginx. Nah, di sini kata yang mengandung unsur Nginx itu berada pada baris yang ini. Nah, di sini dia adalah, di atasnya nih. Nah, ini nih. Ini adalah kata yang pertama kali mengandung unsur Nginx. Nah, di sini dia itu prosesnya adalah install Nginx common. Jadi dia adalah proses untuk menginstal Nginx itu sendiri. Berarti kita asumsikan bahwa pada tanggal ini, pada waktu ini adalah proses untuk instalasi Nginx-nya. Dan waktunya itu adalah pada 6 April 2022 pada jam 18:25. Ini adalah jawaban saya untuk kapan web server itu diinstal. Ya,
pukul 18.25 pada tanggal 6 April 2022. Sorry. Oke, jawabannya saya masukkan lagi ke sini. Apakah ada yang menemukan jawaban ini? Enggak. Ada. Kenapa? Lupa. Oh, lupa. Ya. Gimana? Benar. Ya, jawabannya adalah ini asumsinya. Karena tadi mengacu dari file lognya yang kita baca bareng-bareng, itu pada tanggal 6 April 2022 pada jam 18.25 adalah pertama kali Nginx itu diinstal. Oke, kita masuk ke soal yang berikutnya. Lakukan monitoring web server, dapatkan 10 informasi akses terakhir, lalu simpan informasi tersebut ke dalam file /home/analyst/nama tim weblog. Nah, kita harus mengetahui dulu di sini apa yang mau kita cari. Yang dicari adalah monitoring web server, kemudian 10 informasi akses terakhir. Nah, kata kuncinya ada di situ. Monitoring berarti kita harus berhubungan dengan log juga. Kemudian yang dicari adalah lognya web server. Kalau lognya web server berarti lokasinya ya di var log, kemudian web servernya tadi apa? Var log. Di sini web servernya berarti yang Nginx. Kita coba masuk ke Nginx. Nah, kemudian yang diminta tadi adalah akses. Di sini ada akses, kemudian ada error. Karena yang diminta itu adalah akses, berarti kita buka yang akses lognya. Kita coba buka dulu. Yang akses ada isinya enggak? Nah, lagi-lagi permission denied. Berarti kita harus masuk sebagai super user dulu. Oke, di sini ada berapa baris nih? 1, 2, 3. Apakah benar cuma 3? Saya coba buka pakai nano. Ya, benar. Ada 3 akses terakhir. Ya wis, ini saja yang saya masukkan ke file yang baru. Kalau misal ada banyak, ada 100 list gitu, ada 100 baris, kan mintanya cuma 10 tuh. Nah, berhubungin cuma 3, ya wes 3 ini aja yang dimasukin. Nah, kalau mau masukin ke filenya, kalian caranya copy paste ya. Copy dari sini, terus kalian paste di file yang baru, atau gimana? Iya, kayak gitu. Kita akan nyoba apakah bisa menggunakan cat, kemudian dimasukkan ke file yang baru. Kita exit dulu. Kita cat dari sini. Terus nama filenya tadi home analyst Daniel _web_log. Bisa nggak? Oh, permission denied. Berarti masuknya harus sebagai super user dulu. Oke. Kasih sudo mungkin. Oh, nggak bisa juga. Berarti pilihannya hanya pakai copy paste. Oke, saya blok. Kemudian copy. Terus keluarin. Di sini pakai nano berarti. Terus di paste.
Jadi satu baris saja ya. Oke, karena cuma jadi satu baris, saya pindah ke Notepad dulu deh. Di mana dia berhentinya? Oh, ini cuma satu baris ya. Oh, ternyata yang ke copy cuma satu baris. Padahal perasaan tadi 3 deh. Oh, nggak gitu dong. Ini kalau saya copy gini, ini juga ke copy, makanya cuma jadi satu baris. Oke, coba dikecilin. Nah, kayak gini. Di copy. Oke. Nah, baru tuh jadi 3 baris. Oke. Oke, sekarang udah bisa dimasukin ke sini. Siap? Dah. Selanjutnya nomor 8. Berapakah default gateway yang dimiliki oleh server? Tulislah jawabannya di /home/analis/nama tim. Untuk mengetahui gateway, kalian pakai perintah apa? Ada beberapa perintah yang bisa dipakai. Yang pertama, kalian bisa pakai netstat mungkin netstat min n atau min r ya. Kenapa nggak kebaca ya? Oke. Kalau netstat min n, oh bukan. Berarti netstat min r. Atau bisa juga pakai perintah root min r kalau nggak salah. Root min r, bukan. Root, oh command not found. Berarti root ini harus sebagai super user dulu kayaknya. Ya, jadi perintah yang bisa kalian pakai adalah netstat. Dengan menggunakan netstat min r, kalian bisa mendapatkan default gateway-nya. Dan default gateway-nya itu akan bervariasi tergantung network yang dipakai. Berhubung saya pakai network dari handphone saya, makanya dapatnya adalah 172.20.10.1. Oke, saya copy, kemudian saya masukkan ke sini. Oke, yang berikutnya lakukan traceroute. Nah, traceroute ini yang waktu itu kalian mungkin nggak lakukan. Di sini akan saya coba melakukan traceroute ke situs SMK Telkom mlgsh.id. Kemudian simpan filenya ke dalam /home/analis/nama tim _traceroute. Untuk melakukan traceroute, perintahnya ya traceroute, kemudian ke domainnya. Apakah bisa? Yang waktu itu pada proses traceroute ini nggak kalian lakukan karena memang kalian nggak dapat akses ke internetnya. Jadi cuma akses lokal aja. Nah, berhubung saya pakai tethering, makanya punya akses internet, jadi bisa melakukan traceroute. Dan di sini sudah selesai traceroute-nya. Hasil traceroute ini bisa saya simpan ke file Daniel Masruni _traceroute. Atau kalau mau langsung ya bisa traceroute SMK Telkom mlgsh.id, langsung saya simpan ke home analis
Daniel Masroini underscore trace road. Dengan begini nanti insya Allah langsung kesimpan ke file tersebut. Jadi kita nggak perlu copy paste. Oke, sudah selesai. Kita bisa cek. Ya, udah masuk. Berarti benar dengan menggunakan perintah ini kita bisa menghemat 1 kali langkah atau 2 kali bahkan untuk melakukan copy dan paste. Oke, kita masuk ke soal terakhir, yaitu mengubah hak akses untuk file nama tim tadi atau file Daniel Masroini ya berarti menjadi read only untuk user. Nah, untuk mengubah sebuah file agar menjadi read only berarti kita harus mengedit hak aksesnya atau permissionnya. Kita bisa menggunakan perintah chmod. Ada yang pakai perintah itu? Oh, nggak sampai situ ya? Belum sampai situ. Oke. Saya coba tampilkan dulu. Daniel Masroini. Oke, di sini untuk hak aksesnya dari file Daniel Masroini, dia adalah rwmin, ermin-min. Kalian udah diajarin hak akses atau belum sih? Udah kan ya? Ada kok di Netakat kalau nggak salah. Oh, nggak sempat dibahas ya? Oh, gitu. Oke. Jadi dalam sebuah file, khususnya di Linux, dia mempunyai hak akses atau permission. Hak akses ini fungsinya adalah bagaimana file itu bisa diakses oleh pengguna ataupun pengguna lain. Contoh nih, kalau kalian punya sebuah file di Drive, kalian mau share file itu, nanti kan kalian harus setting apakah mau dibikin read only atau dibikin yang bisa diedit oleh teman kalian, kayak gitu-gitu kan ya. Nah, kalau read only berarti kan cuma kalian yang bisa ngedit, sedangkan teman kalian nanti hanya bisa ngelihat aja, nggak bisa ngedit, kayak gitu-gitu. Itu adalah hak akses. Nah, di Linux untuk hak akses itu kayak gitu juga. Bedanya adalah dia mempunyai 3 pilihan, yaitu read atau di sini disingkat dengan R, kemudian W itu adalah write, kemudian yang bagian min ini dia seharusnya adalah X atau executable. Jadi sebuah file itu bisa dibaca, bisa ditulis, dan bisa dieksekusi. Nah, terus di sini kok ada R-min lagi? Ya, karena di sini ada 3 orang atau 3 pihak yang bisa kita kasih permission. Untuk pihak yang pertama di bagian kiri, ini adalah user. Pihak yang kedua, yang di tengah sini, ini adalah pihak grup. Dan yang ketiga ini adalah pihak others. Maksudnya kalau user itu ya user yang aktif sekarang, misal analis, ya berarti ini punyanya analis. Kemudian kalau yang tengah, ini adalah grup. Jadi beberapa user nanti bisa dikelompokkan dalam satu grup kalau di Linux. Contoh nih, ada user analis, kemudian mungkin ada user Debian, ada user Ubuntu. Dikelompokkan ke dalam sebuah grup yang namanya grup maut gitu. Jadi dalam satu grup itu hak aksesnya apa nanti mengikuti dari kolom yang kedua ini. Nah, untuk kolom yang ketiga ini adalah untuk others. Jadi orang selain user dan selain grup hak aksesnya apa gitu.
Oke, yang diminta untuk mengubah adalah di bagian grup. Berarti kita hanya berfokus ke pengubahan yang sini saja. Yang ke pihak kedua dan pihak ketiga kita biarin. Oh iya, berarti kalian nggak tahu juga ya untuk penyusunan chmod-nya. Oke, jadi untuk chmod, dia nanti akan diikuti oleh angka-angka. 3 angka biasanya. 3 angka ini mengikuti dari pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga. Untuk pihak pertama, angka maksimalnya adalah 7. Pihak kedua, angka maksimalnya 7. Pihak ketiga, maksimalnya 7. Kenapa kok angkanya maksimal 7? Karena angka itu mengacu pada sistem bilangan oktal. Ada yang tahu sistem bilangan oktal? Udah lupa? Yes. 8. Mulai dari 0 sampai 7 ya. Oke. Bilangan oktal mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry, 5-nya kurang. Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 0, bilangan oktalnya itu adalah 000. Sorry. Kalau 1, bilangan oktalnya 001. Kalau 2, bilangan oktalnya 00. Enggak gitu caranya. 010. 3 itu adalah 011. 4 itu adalah 100. 5 itu adalah 101. 6 itu adalah 110. Dan 7 itu adalah 111. Dari mana dapatnya? Ada yang tahu? Dari situ. Dari sini. Jadi bilangan oktal 0 sampai 7 ini, untuk dapat angka 00-nya ini dikonversi ke biner. Jadi ini nilai binernya. Ini nilai binernya, yang di kiri ini nilai oktalnya. Misal digit biner itu ada 3 kan ya di sini. Ada 3 digit biner. Nah, setiap digit binernya itu mempunyai sebuah bobot. Untuk yang paling kanan, paling kanan itu paling kiri deh, paling kiri bobotnya 4. Tengah bobotnya 2, sini bobotnya 1. Nah, bobot ini fungsinya untuk pengali. Jadi misal 000, berarti 0 kali 1, 0 kali 2, 0 kali 4. Hasilnya berapa dijumlah? Berapa hasilnya? 0. Makanya di sini 0. Sekarang kalau 001. 1 kali 1, 0 kali 2, 0 kali 4. Dijumlah. 1. Oke, kalau sekarang 010. Sorry. 0 kali 1, 1 kali 2, 0 kali 4, dijumlah, makanya di sini dapat 2. Sekarang kalau 110, 1 kali 1, 1 kali 2, 0 kali 4, kalau dijumlah, kayak ngono caranya. Ngerti ya? Kalau 101 sekarang, hasilnya berapa? 5. Apakah 1015? Ya, benar. 101 adalah 5. Oke, itu adalah konversinya dari angka menuju ke biner. Nah, di sini untuk setiap RWX tadi juga sama kedudukannya. Kalau 00, 0, berarti nilainya min. Karena dari setiap
RWX itu tadi, saya tambahin satu di atasnya sini. Jadi setiap di sini yang angka 1, dia akan menyalakan salah satu dari RWX-nya. Di sini 001, berarti yang nyala adalah min X. Gitu. Terus kalau 010, berarti yang dinyalakan adalah yang tengah. Sorry, min min. Kalau 011 berarti min WX. Kalau 100 berarti R min. Kalau 101 berarti R min X. Yang ini. Terus yang ini. Oke, kayak gitu. Jadi beginilah ceritanya kenapa kok chmod itu diikuti dengan angka 7 atau 6 atau 5 dan sebagainya. Karena dia mengacu pada sistem bilangan oktal. Nah, tadi yang diminta itu adalah mengubah hak aksesnya menjadi read only untuk user. Read only berarti nanti akan menjadikan angka itu menjadi read only kan di sini ya. Yang lainnya kan nggak ada tuh read only. Berarti yang dipakai adalah angkanya 4. Mana tadi? Di terminal. Berarti untuk user yang paling kiri kita kasih angka, yang ini filenya ya. Kita kasih angka 4. Kemudian untuk yang sini kita biarin default aja. Karena di sini defaultnya adalah R min, berarti read only juga, kasih 4 juga. Kemudian ke filenya langsung. Oke, sekarang sudah saya eksekusi, kita lihat hasilnya. Nah, sudah berubah. Sekarang untuk file Daniel Masruro ini sudah menjadi read only untuk usernya. Kalau mau diubah gimana? Ya tinggal ngikutin tabel ini tadi. Misal mau dibikin apa jenenge? Write only. Write only berarti nanti tinggal diganti 2 angkanya. Misal ya kita ganti ke write only. Berarti chmod 244. Kursornya nggak ketok. Oke, kalau kita lihat, nah sekarang dia jadi write only. Gitu. Bisa dimengerti ya? Tidak? Pusing? Ngantuk? Oke. Seperti itulah kurang lebih untuk pembahasan game kita yang sudah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu. Mulai dari soal yang pertama sampai soal yang terakhir. Alhamdulillah sudah terjawab semua. Dan cara-caranya juga sudah saya tunjukkan secara step by step tadi. Meskipun ada yang agak lama nyarinya. Yang bagian menemukan jam untuk web servernya diinstal tadi. Oke, saya rasa cukup. Saya matikan dulu recordnya.